never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari kalian ya. Salah satu teman Maxim juga gitu kan. Dia nanya kemarin kan posisi beliau ada di Tasikmalaya cuy. Jadi dia bertanya, dia kemarin baru daftar juga sih bang. Kalau misalkan kita daftar tanpa beli atribut, tanpa prioritas, apakah bisa masuk orderan gitu kan? Nah, di sini gue akan menjawab ya, tapi jawaban gue juga tidak menjamin 100% bisa gitu kan. Soalnya kita juga gak tahu sih mayoritas di kota Tasikmalaya itu Maxim itu kan masih sedikit cuy. Jadi ada kemungkinan itu status terhubung masih bisa dapat orderan ya. Itu juga tergantung banyaknya orderan cuy. Kalau misalkan kalian aktifin aplikasinya tanpa prioritas di suatu tempat atau yang enggak ada drivernya gitu kan, mungkin di situ kalian bisa dapat orderan masuk otomatis. Jadi syaratnya itu untuk dapat orderan yang pertama kan harus ada customernya dulu cuy. Itu masalah prioritas atau non prioritas itu tergantung banyaknya driver dan persaingan driver di situ cuy. Kalau misalkan banyaknya driver tapi driver di sekitar itu sama ya pada belum prioritas ya, insya Allah aman cuy, insya Allah dapat orderan ya. Ini gua saranin juga sih cuy, kalau misalkan di kota-kota kecil kayak gitu kan yang masih minim lah ya, minim driver, kalian bisa aja daftar, itu kan gratis cuy kalau daftar ya. Nah itu coba aja lah. Jadi status kalau misalkan kalian udah diterima di Mitra Maxim, coba aja kalian jalankan orderan gitu kan, ya sebagaimana mestinya ngojek gitu kan. Beda dengan halnya di kota-kota besar cuy, kayak Jakarta, Tangerang, Bandung gitu kan. Terus di mana lagi kan di Pontianak atau di luar daerah lah ya, kota-kota besar yang udah banyak ojolnya, ojol Maximnya. Mungkin kalian kalau misalkan belum prioritas akan kalah cuy. Mungkin nggak dapat orderan ya, kecuali nyocol gitu kan. Mungkin membuka kesempatan juga ya untuk teman-teman yang misalkan minim modal gitu kan, yang belum ada punya modal. Misalkan yang belum punya uang buat beli atribut, belum punya duit buat beli apalah gitu kan. Nah untuk yang penghuni kota-kota kecil gitu kan, yang ngejual di kota kecil ya cobain aja cuy. Jadi meskipun belum prioritas tapi kalian cobain aja, terjun lah ya. Itu kan ya namanya cari nafkah lah, kita untung-untungan kan. Jadi kalau misalkan kebetulan ada CS order gitu kan, atau enggak mungkin beberapa gitu kan, banyak yang order gitu kan, ya teman-teman bisa insya Allah lah ya bisa dapat orderan gitu kan, mudah-mudahan. Gini cuy, jadi penjelasannya kalau misalkan ini tergantung wilayah masing-masing cuy. Kita kan taruhlah ya omongan di Jakarta cuy, atau di Tangerang, Bandung ya, di kota-kota besar, yang maksud kota-kota besar itu yang driver Maximnya banyak cuy ya. Jadi persaingannya aja banyak. Nah itu gua saranin sih itu beli atributnya cuy, atau diprioritasin dulu ya. Karena kalau misalkan teman-teman status terhubung dipaksain untuk jalan mencari orderan, itu akan sedikit kemungkinan ya nggak dapat orderan, tapi sedikit kemungkinan akan susah dapat orderan cuy. Meskipun akun prioritas banyak pelanggaran kan, PBO ulasan negatif atau PTO ya banyak gitu kan pelanggarannya, dia akan tetap menang cuy ngelawan status yang terhubung ya, atau yang belum prioritas. Nah itu sih, jadi prinsipnya kayak gitu ya cuy. Ya kalau jadi terhubung akun berium prioritas itu bisa dapat orderan, tapi tergantung situasi, lokasi, dan ada yang ordernya cuy, ada customer yang order cuy. Itu aja sih cuy. Jadi ya kita jalani aja ya. Nah gitu. Kalau di sini kan beda lah kayak di Jakarta, di Tangerang gitu kan.
Dan mayoritas itu ya emang prioritas semua akunnya cuy. Semoga yang teman-teman yang pantang menyerah gitu kan, yang terus berusaha walaupun terbilang mustahil gitu kan ya, usaha itu gak bakal mengkhianati hasil cuy. Jadi kita coba aja gitu kan, rezeki itu sudah ada yang ngatur ya, yang penting kita usaha ya, selagi kita usaha gitu kan. Jadi apa salahnya kita coba gitu kan, daripada kita belum mempunyai kerjaan atau daripada kita nganggur lah ya. Ya kita coba aja lah, coba-coba atau enggak mungkin teman-teman bisa promosiin gitu kan dengan tetangga rumah kalian gitu kan. Atau enggak teman-teman gitu yang pokoknya yang dekat area lokasi situ cuy. Jadi kalau misalkan order itu ya coba hidupin gitu kan. Siapa tahu coba-coba kan ada 2 atau 3 lumayan cuy, dikali misalkan harga 15.000 11.000 kan, kalau makin banyak lumayan cuy. Itu jadi usaha tanpa modal lah ya. Ya mungkin modal saldo aja cuy. Gitu aja sih. Nah mungkin yang kedua untuk order terhubung, teman-teman bisa aja dapat ya. Di kota-kota besar juga bisa. Tapi ya kemungkinan besar itu dapat orderannya itu kalian harus nyocol cuy. Cuman patut diingat cuy, itu kebanyakan itu yang order delivery dan food itu kebanyakan fiktif cuy ya, atau order palsu. Nah jadi kalian harus hati-hati, harus simak juga ya, jangan asal ambil gitu kan. Dan sebetulnya gua sih udah pernah share gitu kan ciri-ciri orderan fiktif atau orderan palsu gitu kan. Perbedaannya kayak gitu cuy. Jadi mungkin di sini ada gak ya? Ntar gua coba deh cuy. Gak ada . Nah ini gua akan membagikan ciri-ciri orderan palsu ke kalian. Jadi soalnya di sini gua lihat sih banyak yang ketipu cuy ya. Banyak yang ketipu tentang order palsu. Jadi gua akan menjelaskan ya. Nah ini cuy, ini penjelasan yang order fiktif atau palsu. Kayak gini cuy. Setiap ordernya itu pasti diarahin ke Indomaret ya, atau enggak ke perbelanjaan dengan kita yang talangin uangnya cuy, kayak gitu ya. Nah itu udah jelas-jelas fiktif ya. Nah itu teman-teman coba aja lah ya, di hati-hati pokoknya lah. Kalau misalkan teman-teman nemu order kayak gini, lebih baik jangan dicocol coy. Kayak gini nih, kayak baby happy, channel baby hand sanitizer, kami menyarankan Anda katanya kan. Nah kayak gini lah cuy, kayak belanja itu gak boleh ya, kecuali ada uang ditransfer dari customer cuy, kayak gitu ya. Dan gua yang sangat herannya lagi gitu kan, banyak customer yang ketipu gitu kan, kayak belanja di Indomaret, di Alfamart gitu kan, atau di apotek apalah itu. Jadi ada talangan-talangan, misalkan lebih dari 100.000 ya ditalangin dulu. Itu namanya pemula, kita kan nggak tahu ya. Ya mungkin kita disaranin untuk sebelum menjalankan orderan itu kalian harus minimal lihat tutorial di YouTube dulu ya, atau enggak di pengumuman Maxim gitu kan. Kita baca-baca aja, scroll gitu kan, biar kita itu nggak ada kesalahan gitu kan, nggak ada kesalahan fatal lah ya. Oke gitu aja paling cuy video dari gua ya, semoga paham, semoga bermanfaat. Oke jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke gitu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.